Film dibuka dengan suasana mencekam di sebuah desa, di mana seorang pria parubaya bernama Mang Ujang ditugaskan untuk menguburkan tubuh penduduk desa yang kehilangan nyawa akibat wabah misterius yang menyerang desa. Di saat Mang Ujang menaikkan celananya, terlihat kalau kaki Mang Ujang pun mulai terkena wabah, seperti penyakit gatal-gatal kalau melihat dari bentuknya. Dari balik gelapnya malam, Mang Ujang mulai mendengar suara siulan dari para warga desa. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan ketiga tenaga kesehatan yang akan membantu warga desa. Mereka adalah Gendis, Mila, dan Puput. Mang Yusuf ditugaskan untuk mengantarkan mereka menyeberangi sungai menuju desa. Namun bukan hanya mereka yang akan pergi ke desa di hari itu. Ada dua orang pemuda bernama Cecep dan Deden yang ditugaskan untuk menguburkan para korban wabah misterius di desa. Saya Mila. Mylop, Cecep, Puput. Cecep, Gendis. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju desa. Setelah menyeberangi lebarnya sungai, mereka masih harus berjalan lagi melewati hutan belantara yang berjarak 3 jam lamanya dengan desa yang akan mereka tuju. Ketika berada di tengah hutan, mereka memperhatikan kalau ada benda-benda yang tergantung di tengah hutan seperti jimat. Mang Yusuf berkata kalau benda ini sudah ada sejak lama, yang semakin menambah kesan seram dan mistis tempat ini. Sesampainya mereka di desa, tidak satupun warga yang terlihat beraktivitas di desa itu, dikarenakan sebagian warga sudah pergi keluar dari desa untuk mengungsi, sementara warga yang lainnya dirawat akibat serangan wabah misterius yang menyerang desa. Mila memperhatikan kalau ada tanda aneh di depan pintu warga. Mang Yusuf berkata itu sebagai tanda kalau rumah sudah kosong dikarenakan penghuninya telah meninggal. Mari teh. Mangga. Para warga desa yang terkena wabah dikumpulkan di satu tempat, termasuk Mang Ujang yang sekarang kondisinya sudah penuh dengan luka. Itulah alasan kenapa Deden dan Cecep datang ke desa ini untuk melanjutkan pekerjaan Mang Ujang menguburkan para warga yang meninggal. Untuk para korban yang sudah tidak bernyawa ditempatkan di ruangan lain yang nantinya akan dikuburkan Cecep dan Deden. Perempuan itu tidurnya di ruangan ini ya? Kalau kita berdua di sebelah mana, Mang? Sementara itu, Cecep dan Deden tidur di dekat area pemakaman. Di tempat itulah mereka menemukan peta desa dan juga buku tata cara penguburan jenazah. Namun dikarenakan mereka sudah biasa menguburkan jenazah, Cecep memilih untuk tidak membaca isi buku itu. Put, Mbak tahu nggak ini virus apa? Nggak tahu, Put. Mbak Gendis juga kayaknya belum tahu. Aku taruh sini ya. Ya, makasih. Nanti aku balik lagi. Di malam harinya, mulailah teror terjadi di desa ini. Di area pemakaman, Cecep dan Deden mulai menggali kuburan untuk menguburkan para jenazah yang sudah 3 hari ini dibiarkan. Di saat mereka melakukan pekerjaan penggalian, samar-samar dari kejauhan, Cecep mendengar suara siulan, kemudian memberitahukan hal ini ke Deden. Epula. Kayak ada yang siul. Deden berkata supaya tidak memikirkan hal itu, lebih baik mereka melanjutkan penggalian ini supaya cepat selesai. Sementara itu di desa, kembali lagi warga kehilangan nyawa akibat wabah misterius yang melanda desa. Di saat seorang warga membantu mengevakuasi korban dan membuat tanda di pintu kalau rumah ini sekarang sudah kosong. Tiba-tiba saja, lampu di rumah kosong itu menyala. Ketika dia memeriksa ke dalam rumah, yang terjadi adalah di tempat lain, Puput memeriksa kondisi para warga yang sedang dirawat. Tiba-tiba saja dia diserang oleh Mang Ujang yang seketika langsung mencekik leher Puput, seperti orang yang sedang kerasukan. Teror tidak sampai di situ saja. Gendis juga mengalami teror dari para makhluk tak kasat mata ketika dia sedang melakukan ibadah sholat. Namun untungnya di malam itu dia tidak melihat sosok pocong yang mengganggu dia. Setelah kecapaian menggali kubur, Cecep yang tertidur mendengar suara ketukan dari luar tempat mereka tertidur. Dia pun memberanikan dirinya untuk melihat siapa sebenarnya yang mengetuk pintu malam-malam ini. Namun dia tidak menemukan siapapun di sana. Cecep menyalakan obor untuk menerangi tempat itu.
Tapi yang tidak dia tahu, ternyata sekeliling tempat itu sudah dikelilingi oleh sosok pocong. Apain sih Maneh? Kembali ke desa, seorang anak kecil bernama Neng melihat kondisi ibunya yang semakin parah. Neng berniat untuk membawa ibunya ke bangsal atau tempat perawatan di mana para warga desa yang terkena wabah dikumpulkan, supaya ibunya bisa dapat penanganan yang lebih baik. Namun ibunya menolak dan meminta supaya tetap dirawat di rumah saja. Keesokan paginya Neng menemui Gendis dengan maksud untuk memeriksa kondisi ibunya di rumah. Tetapi Gendis yang punya kepribadian yang terbilang sedikit judes dan ketus berkata kalau ibunya Neng itu harus dibawa ke bangsal untuk dilakukan perawatan. Mendengar itu, Mila berniat untuk pergi ke rumah Neng. Tetapi Gendis melarang dia pergi dikarenakan di bangsal juga butuh tambahan tenaga untuk membantu mereka mengurus pasien lainnya. Neng kesini lagi jemput kakak. Terus nanti kita bareng-bareng ke rumah Neng lihat ibu. Para tenaga kesehatan dibuat panik ketika salah satu pasien mengalami kejang-kejang. Ditambah lagi dengan stok obat peralatan medis yang semakin menipis. Mereka tidak mengira kalau situasi di desa separah ini. Gendis meminta tolong ke Cecep dan Deden supaya menghubungi Mang Yusuf, supaya bisa membawakan mereka peralatan dan obat-obatan yang lebih banyak. Namun kondisinya di desa ini sulit untuk mendapatkan sinyal. Mendengar itu Gendis sedikit kesal karena situasi sekarang ini sedang genting. Dia meminta supaya Cecep dan Deden terlibat untuk membantu mereka dengan cara mencari sinyal di area sekitar desa. Di sore harinya, Mila memilih pergi bersama Neng untuk memeriksa kondisi ibunya. Padahal sebelumnya sudah dilarang Gendis supaya jangan pergi. Ketika di perjalanan, Mila kebelet buang air kecil. Sehingga Neng membawa dia ke sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Dulunya rumah ini tempat tinggal temannya Neng. Yang tidak mereka tahu adalah rumah yang sudah tidak berpenghuni ini sekarang sudah dihuni oleh para makhluk tak kasat mata. Sementara itu, di tempat lain Cecep dan Deden yang berusaha untuk menghubungi Mang Yusuf pun mendapatkan gangguan dari para penghuni kuburan. Cepetan, Cep. Apa yang baru mereka alami ini mereka ceritakan ke Gendis dan Puput. Mereka juga menjelaskan kalau dalam proses pemakaman mereka sudah melakukan sesuai prosedur, yaitu membuka tali pocong sebelum menguburkan jenazah. Puput berkata kalau sebelum Mang Ujang meninggal, beliau sempat ingin berkata sesuatu tentang menguburkan para jenazah ini. Puput beranggapan kalau mereka harus lebih cepat menguburkan para jenazah supaya tidak ada lagi gangguan. Gendis baru tersadar kalau saat ini Mila tidak bersama dengan mereka, yang artinya Mila tetap memilih pergi untuk membantu Neng. Gendis pun marah karena tidak mendengarkan arahannya. Mila dan Neng sampai di tempat kediaman Neng. Di tempat itu, Mila mengalami kejadian aneh di mana dia melihat seorang wanita yang dia kira itu ibunya si Neng di sebuah kamar. Padahal sebenarnya ibu Neng lagi terbaring di kamar sebelah. Kamarnya di situ. Yuk. Deden berinisiatif supaya mereka menjemput Mila. Sementara Puput diminta untuk tetap berjaga-jaga di bangsal. Siapa tahu ada warga yang membutuhkan perawatan. Ayo. Namun, sepertinya ini adalah langkah yang salah. Ketika Puput mendengar suara siulan, dia yang penasaran mencoba mencari tahu dari mana suara siulan itu berasal. Dia memutuskan untuk memeriksa ruangan jenazah. Nasib sial ketika dia memeriksa ruangan jenazah. Seluruh ruangan sudah berisikan para pocong. Di malam itu, Puput harus meregang nyawa akibat serangan para makhluk tak kasat mata di desa. Kembali ke Mila, dia berharap kalau Bu Ima mau dibawa ke bangsal supaya mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun Bu Ima malah berkata ke Neng kalau sepertinya waktunya sudah semakin dekat. Dia meminta supaya nantinya ketika dia sudah tidak ada, dia dikuburkan di sebelah kuburan ayahnya. Sebelum Mila kembali ke bangsal, dia kembali mendengar suara siulan di desa. Ternyata hal ini sudah menjadi sebuah tradisi di desa ini. Warga bersiul untuk menghormati para warga yang sudah meninggal. Payung yang dibuka di dalam rumah juga dipercaya warga untuk melindungi mereka dari nasib buruk.
Padahal sepengetahuan Mila, bersiul di malam hari dan membuka payung di dalam rumah adalah sebuah pamali atau pantangan. Di perjalanan pulang, Mila yang nekat kembali ke bangsal sendirian harus mengalami kejadian di luar nalarnya. Di tengah gelapnya hutan, Mila bertemu dengan para rombongan pocong yang kemudian mengerumuni dia. Untungnya Cecep dan yang lainnya menemukan Mila yang sudah tidak sadarkan diri di hutan bambu. Mila bercerita alasan dia tidak sadarkan diri karena bertemu oleh para pocong. Sementara di tempat lain, Puput ditemukan sudah tidak bernyawa oleh Gendis. Mereka semua syok dengan kondisi mengenaskan dari Puput. Gendis yang sudah tidak kuat dengan kondisi ini memutuskan untuk segera meninggalkan desa ini. Dia menyalahkan hal ini ke Mila, karena kalau saja dia tidak bersikap sok pahlawan dan meninggalkan bangsal, pasti Puput masih hidup sampai sekarang ini. Ketegangan antara mereka pun terjadi karena sekarang mereka saling menyalahkan satu sama lain. Bukan aku yang tinggalin Puput sendirian di sini. Untungnya Deden datang dengan membawa informasi kalau Mang Yusuf sudah bisa dihubungi. Gendis tetap memutuskan meninggalkan mereka dan memilih untuk menunggu Mang Yusuf di dermaga. Di tempat lain, Bu Ima yang kondisinya semakin parah mengalami teror dari pocong yang semakin sering menampakkan wujudnya di desa ini. Di malam harinya, Deden terbangun karena suara ketukan dari luar. Dia merasa ada yang aneh di tubuhnya, dan ketika dia memeriksa ternyata tubuh Deden sudah terkena wabah misterius itu. Namun dia memilih untuk tidak memberitahukan hal ini ke Cecep yang lagi duduk di luar. Namun ada kejadian aneh, seketika saja Cecep yang tadinya duduk di depan bangku depan tiba-tiba saja menghilang. Mengira kalau Cecep masuk ke dalam untuk tidur, Deden pun memeriksa ke dalam yang membuat dia semakin panik adalah bukan Cecep yang terbaring di sana melainkan dirinya sendiri. Deden berlari menemui Cecep dan Mila. Dia menceritakan apa yang baru saja dia alami, kemudian menunjukkan luka gatal di tubuhnya akibat wabah. Deden panik dan berharap supaya mereka segera pergi dari desa terkutuk ini. Di saat yang bersamaan, Neng datang sambil berkata kalau ibunya sudah meninggal dunia. Di situasi yang semakin rumit ini, Mila mengarahkan Cecep untuk menguburkan tubuh Bu Ima di sebelah suaminya seperti yang dikatakan Bu Ima sebelum meninggal. Deden diarahkan untuk terus menghubungi Mang Yusuf supaya langsung menjemput mereka malam ini juga. Namun di tengah situasi ini, Cecep yang menggali kuburan suami Bu Ima melihat keanehan. Jenazah dikuburkan dalam kondisi terbalik, kaki berada di bawah batu nisan. Sementara itu di tempat lain, Deden yang masih berusaha menghubungi Mang Yusuf di atas sumur karena hanya di tempat itu yang ada sinyal. Namun sayangnya, Deden harus meregang nyawa di malam itu. Sementara itu, bukannya sampai ke dermaga, Gendis malah tersesat di tengah hutan. Sialnya hutanlah tempat berkumpulnya para makhluk tak kasat mata. Di sanalah dia bertemu dengan arwah Puput yang meminta tolong ke Gendis. Cecep pun membongkar seluruh area pemakaman. Seluruh jenazah dikuburkan dengan posisi terbalik di mana kaki mereka berada di bawah batu nisan. Dia teringat kalau sebelumnya, dia tidak membaca buku tata cara penguburan jenazah di desa ini. Sehingga dia kembali membaca ulang buku itu yang berisikan kalau memang posisi kaki jenazah harus berada di bawah batu nisan. Kalau melanggar hal ini, desa akan ditimpa musibah. Cecep memberitahukan hal ini ke Mila kalau sebenarnya desa tempat mereka berada ini punya pamali yang berbeda dengan mereka. Jenazah harus dikuburkan dengan kondisi terbalik. Begitu juga payung yang berada di rumah harus dalam posisi terbuka. Dan juga dengan siulan di malam hari yang selalu dilakukan warga desa. Mereka harus cepat-cepat pergi dari desa ini, namun Neng hilang tidak tahu di mana. Sehingga untuk sekarang mereka harus menemukan Neng dulu. Dari kejauhan Neng melihat sosok ayah dan ibunya, tapi seketika, apa yang dia lihat itu berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Untungnya Cecep melihat Neng yang berteriak kemudian membawa Neng bersembunyi dari kejaran pocong. Di tempat lain, Mila menemukan tubuh Deden yang sudah mengambang di dalam sumur. Cecep yang mendengar kalau kini sahabatnya sudah tidak bernyawa pun menyesal dan merasa bersalah karena sudah membawa dia ikut bekerja bersamanya di kampung terkutuk ini. Tidak ada pilihan lain selain segera pergi dari kampung terkutuk ini.
Neng yang awalnya menolak ajakan untuk pergi dari kampung halamannya karena memang selama ini dia tidak pernah pergi dari kampung ini. Tapi mereka tidak punya pilihan lain, seluruh warga desa sudah berubah menjadi pocong. Mereka berlari melewati hutan menuju dermaga dengan harapan di dermaga Mang Yusuf sudah menunggu mereka. Sialnya ketika berlari di tengah hutan, Cecep terpelosok ke dalam lubang yang di dalamnya berisikan para pocong yang menarik Cecep masuk ke dalam lubang. Dia berteriak supaya membacakan mantra yang ada di balik buku. Untungnya mantra yang dibacakan Neng berhasil mengusir para pocong yang mengerumuni Cecep. Syukurnya, Cecep juga berhasil selamat dari serangan para pocong. Di pagi harinya mereka berhasil sampai ke dermaga di mana Mang Yusuf sudah menunggu mereka. Mereka semua terlihat syok dengan apa yang baru saja mereka alami tadi malam. Ketika berada di atas perahu Mang Yusuf, Cecep melihat sebuah ukiran yang punya arti. Ciri sabumi, cara sadesa. Tiap daerah punya pantangannya masing-masing. Ini mengingatkan Cecep dengan pantangan yang sudah mereka langgar di desa sebelumnya. Di akhir film, kita melihat kalau tim SAR datang untuk mengevakuasi para jenazah warga desa yang meninggal akibat wabah misterius. Gue dengar warga desa di sini mati misterius gitu. Kita juga melihat Gendis yang masih belum menemukan jalan keluar dari desa. Bahkan dia terlihat seperti orang yang sedang linglung.